9. Kekuasaan kehakiman. Teori pemisahan kekuasaan, Separation of Powers. Penganggas Montesquieu, The Spirit of Laws, 1748. Isi pokok kekuasaan negara dibagi tiga: 1. Legislatif, membuat undang-undang; 2. Eksekutif, melaksanakan undang-undang; 3. Yudikatif, mengadili, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Tujuan menghindari penumpukan kekuasaan tirani dan menjaga kebebasan rakyat. Prinsip utama: independensi antara lembaga, tidak boleh ada rangkap fungsi. Adanya keseimbangan kekuasaan, check and balance, di Indonesia diterapkan melalui pembagian kekuasaan, distribution of power, bukan pemisahan mutlak. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan MK dengan KY sebagai pengawas etika hakim. Teori kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah terus berdasarkan hukum, rule of law, Rechtsstaat. Prinsip utama: supremasi hukum, bersamaan di depan hukum, perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman merdeka. Teori pendukung: 1. Rule of law, DC, hukum tertinggi, pengadilan independen. 2. Rechtsstaat, kekuasaan dibatasi, konstitusi, hakim menafsirkan hukum. 3. Independency of judicial, hakim bebas secara fungsional, organisatoris, finansial. Di Indonesia, pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman merdeka dilaksanakan oleh MA dan MK dengan KY sebagai pengawas etika hakim. Teori kemerdekaan hakim. Pengertian: hakim adalah pejabat peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nuraninya. Kemerdekaan hakim berarti kebebasan hakim dari campur tangan, tekanan, atau pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugas mengadili. Prinsip kemerdekaan: 1. Fungsional, bebas mutlak perkara sesuai hukum, bukti, dan faktor persidangan. 2. Organisatoris, lembaga peradilan mandiri, tidak berada di bawah kendali cabang kekuasaan lain. 3. Finansial, anggaran peradilan dikelola secara mandiri agar tidak tergantung pada kekuasaan lain. Dasar hukum di Indonesia, pasal 24 ayat 1 UUD 1945, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEPVH. Tujuan: menjamin keadilan yang objektif dan bebas dari intervensi politik, melindungi integritas hakim, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Susunan organisasi kekuasaan kehakiman dan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum civil law Eropa kontinental, hukum tertulis sebagai sumber utama. Kekuasaan kehakiman merdeka, pasal 24 UUD 1945. Lembaga kekuasaan kehakiman. 1. Mahkamah Agung MA, puncak peradilan membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara TUN, peradilan militer. Judicial Review, peraturan di bawah UU. 2. Mahkamah Konstitusi MK, uji UU terhadap UUD. Sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilu, dan impeachment presiden atau wapres. 3. Komisi Yudisial KY, usulan pengangkatan hakim agung, awasi etika dan martabat hakim. Bentuk negara kesatuan dan negara federal dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam negara kesatuan, kedaulatan berada sepenuhnya diperintahkan di pemerintah pusat. Sistem peradilan bersifat tunggal dan berlaku nasional. Semua lembaga peradilan berada di bawah struktur yang sama, seperti di Indonesia, di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA dan MK secara nasional. Sedangkan dalam negara federal, kedaulatan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sistem peradilan ada peradilan federal untuk perkara yang menjadi kewenangan pusat dan peradilan negara bagi untuk perkara yang menjadi kewenangan daerah. Contoh penerapan ini ada di Amerika Serikat, Jerman, dan Australia, di mana setiap negara bagian memiliki pengadilan tertinggi sendiri selain Mahkamah Agung Federal. Susunan organisasi kekuasaan kehakiman. MA membina peradilan umum, agung, TUN, dan militer. MK uji UU terhadap UUD, sengketa kewenangan hasil pemilu, pembubaran parpol, impeachment. KY usul hakim agung dan awasi perilaku hakim. Faktor sosial, pendidikan dan kesadaran hukum, budaya hukum, norma sosial, perkembangan teknologi. Faktor politik, sistem politik, independensi hakim, stabilitas pemerintahan, hubungan antar lembaga negara. Perbedaan berdasarkan wewenang mengadili.
MA mengadili perkara konkret atau sengketa hukum yang telah terjadi. Berfokus pada penerapan hukum judicial review untuk peraturan di bawah UU. MK mengadili perkara abstrak konstitusional untuk menjaga kesesuaian UU dengan UUD serta memutus sengketa politik ketatanegaraan. Perbedaan berdasarkan kewenangan memeriksa pada tingkat kasasi. MA berwenang melakukan pemeriksaan tingkat kasasi untuk semua perkara di lingkungan peradilan umum, agama, TUN, dan militer. Kasasi di MA bertujuan menilai menerapkan hukum pada putusan pengadilan sebelumnya. MK tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan tingkat kasasi karena fungsinya bersifat konstitusional review dan menangani perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Perbedaan berdasarkan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. MA menguji peraturan di bawah undang-undang, misalnya PP, Perpres, Perda terhadap undang-undang. Tidak menguji tindakan pemerintah secara langsung, tetapi bisa membatalkan keputusan tindakan administratif melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tidak berwenang menilai tindakan pemerintah karena kewenangannya terbatas pada pengujian normal hukum abstrak yang tertulis dalam UU. Perbedaan berdasarkan kewenangan kepenasihatan. MA memiliki kewenangan memberi nasihat atau pertimbangan hukum kepada presiden, terutama terkait pemberian gerasi dan rehabilitasi. MK tidak memiliki kewenangan kepenasihatan, fungsinya murni sebagai pengadilan konstitusi. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan UU No 48 tahun 2009 yang menegaskan hakim bebas dari campur tangan pihak lain, dilindungi dari tekanan dan dilarang dipengaruhi dalam memutuskan perkara. Pengaturan rinci kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 dan UU No 48 2009 meliputi MA kasasi dan pembinaan peradilan, MK uji UU sengketa lembaga negara hasil pemilu, pembubaran parpol, impeachment, KY usul hakim agung dan awasi hakim. Wewenang kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 dan UU No 48 2009 meliputi mengadili dan memutuskan perkara, menguji peraturan perundang-undangan, mengawasi hakim dan menyelenggarakan peradilan, menjaga tegaknya hukum, keadilan dan hak asasi manusia. Metode pengisian jabatan dan syarat calon hakim diatur dalam UUD 1945, UU No 48 tahun 2009 serta undang-undang masing-masing lingkungan peradilan. Metode pengisian melalui rekrutmen oleh Komisi Yudisial KY untuk Hakim Agung, oleh Mahkamah Agung untuk hakim di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk hakim MK dengan persetujuan DPR bagi jabatan tertentu. Syarat calon hakim WNI bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegrasi kepribadian tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum serta memiliki pengalaman dan keahlian di bidang hukum. Kedudukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 1. Kedudukan Mahkamah Agung MA. MA adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi MK, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda. Dasar hukum pasal 24A UUD 1945 dan UU No 5 tahun 2004. Perubahan UU No 14 tahun 1985. 2. Badan peradilan di bawah MA pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Peradilan umum mengenai perkara pidana dan peradilan umum. Peradilan agama mengenai perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Peradilan militer menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa antara warga dengan pejabat atau badan pemerintah terkait keputusan tata usaha negara. Pengisian jabatan Hakim Agung di Indonesia. 1. Lembaga yang mengusulkan calon diajukan oleh Komisi Yudisial KY kepada DPR RI. 2. Proses seleksi. KY melakukan seleksi administrasi, kualitas, integritas, dan kepribadian calon. DPR melakukan uji kelayakan fit and proper test untuk memilih. 3. Penetapan dan pengangkatan. DPR memilih dan mengusulkan calon terpilih kepada Presiden. Presiden menetapkan dan
mengangkat sebagai hakim agung. Dasar hukum pasal 24B ayat 1 UUD 1945 UU No 3 tahun 2009 perubahan UU No 14 tahun 1985 tentang MA. Kewenangan Mahkamah Agung RI UUD 1945 pasal 24A dan UU No 3 tahun 2009. 1. Kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. 2. Peninjauan kembali PK, memeriksa dan memutus permohonan PK terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 3. Mengadili sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan di bawah MA. 4. Pengujian peraturan perundang-undangan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Judicial review, memberi nasihat hukum kepada presiden terkait gerasi dan rehabilitasi. 6. Mengatur peradilan, membina dan mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI. Lembaga negara yang singkat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 bersifat mandiri dan independen, tidak berada di bawah kekuasaan legislatif maupun eksekutif, dibentuk setelah perubahan UUD 1945 mulai beroperasi tahun 2003. Kedudukannya langsung diatur dalam UUD 1945 bab 11 tentang kekuasaan kehakiman. Pengisian jabatan hakim. Konstitusi diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat 3 dan UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU No 7 tahun 2020. Mekanisme pengisian jumlah hakim konstitusi 9 orang. Pengusul berasal dari 3 lembaga, masing-masing mengusulkan 3 orang. Presiden, perwakilan rakyat DPR, Mahkamah Agung MA. Presiden menetapkan dan melantik semua hakim konstitusi yang telah diusulkan oleh ketiga lembaga tersebut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MK RI diatur dalam pasal 24C UUD 1945 dan UU nomor 24 tahun 2003 UU No 7 tahun 2020. MK memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan bersifat final terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Judicial review, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum. 2. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut proses pemakzulan impeachment. Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK internal untuk menegakkan kode etik dan melalui laporan masyarakat atau lembaga lain eksternal jika ada dengan pelanggaran hukum atau etik. Dasar hukumnya ada di UU No 24 tahun 2003 tentang MK, UU No 7 tahun 2020 serta peraturan MK tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi.